Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feldian Ramadan dari kelas 4 PMMB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang menentukan harga pokok produksi dan harga jual suatu produk. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menentukan HPP dan harga jual untuk produksi briket arang tempurung kelapa. Nah, sebelum kita mulai masuk ke studi kasusnya, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi itu adalah total biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi suatu produk, suatu barang. Jadi biaya produksi, biaya HPP itu mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Apa sih untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead? Biaya bahan baku itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk membeli material atau komponen-komponen yang kita gunakan untuk memproduksi produk yang akan kita produksi. Pada contoh kasus yang kita gunakan adalah briket tempurung kelapa, maka biaya bahan bakunya itu adalah biaya bahan baku untuk membeli tempurung kelapa, membeli tepung kanji, membeli perekat. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang kita keluarkan untuk membayar jasa dari tenaga kerja yang kita gunakan atau karyawan yang bekerja dengan kita. Yang ketiga adalah biaya overhead. Biaya overhead ini adalah biaya tidak langsung yang biasanya dikeluarkan untuk membeli atau membeli suatu untuk mendukung produksi kita, seperti pada kasus arang briket adalah gas, listrik, biaya maintenance mesin, dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah untuk menentukan harga pokok produksi, pada langkah pertama itu kita perlu menghitung semua komponen biaya, termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Kita misalkan kita akan memproduksi 1000 kg arang briket. Untuk biaya bahan bakunya itu kita misalkan harga tempurung kelapa untuk memproduksi 1000 kg briket tersebut itu sebesar 3 juta rupiah. Untuk biaya tepung kanjinya itu sebesar 500.000 rupiah, dan biaya akhir serta biaya tambahan lainnya itu sebesar 100.000 rupiah. Dan yang kedua itu adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja kita misalkan untuk memproduksi 1000 kg briket kita membutuhkan 3 orang pekerja, dan lama waktu produksinya itu selama 1 bulan. Dan selama 1 bulan tersebut kita memproduksi arang tersebut selama 20 hari. Lalu, sehingga total biaya yang kita keluarkan untuk semua pekerja adalah 6 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah menghitung biaya overhead, biaya tambahan yang akan kita keluarkan untuk pendukung produksi arang briket tersebut. Yang pertama itu adalah biaya listrik. Kita misalkan dalam 1 bulan kita mengeluarkan uang sebesar 500.000 rupiah untuk biaya listrik, lalu 200.000 rupiah untuk biaya gas, dan 300.000 rupiah untuk biaya penyusutan mesin dan alat. Lalu yang terakhir adalah 100.000 rupiah untuk biaya pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya. Sehingga dari semua komponen biaya yang telah kita tetapkan, dapat kita hitung HPP-nya dengan menjumlahkan semua komponen biaya yang telah kita hitung. Sehingga kita dapatkan biaya di angka 10.700.000 rupiah. Lalu kita hitung HPP per kilogramnya dengan membagi semua total HPP dibagi dengan HPP per kilogram. Dengan total biaya produk yang akan kita produksi adalah sebanyak 1000 kg, maka HPP per kilogram yang akan kita keluarkan yaitu sebesar 10.700 rupiah per kilogram. Nah, selanjutnya adalah kita akan menentukan harga jual. Untuk harga jual tersendiri sebenarnya ada beberapa faktor yang dapat kita pertimbangkan untuk menentukan harga jual produk
yang kita produksi. Yang pertama adalah estimasi margin keuntungan. Nah, kita misalkan pada studi kasus ini kita menggunakan margin keuntungan sebesar 30% dari HPP. Dan yang kedua adalah kondisi pasar dan kompetitor. Kita juga harus mempertimbangkan harga kompetitor, harga produk dari kompetitor lain. Apakah jika kita menggunakan harga jual tersebut, apakah kita dapat bersaing dengan produk lain yang ada di pasaran. Dan yang ketiga adalah daya beli konsumen. Apakah jika kita menggunakan harga tersebut, apakah konsumen dapat mempertimbangkan untuk membeli produk kita atau tidak, seperti itu. Nah, jika kita mengacu pada margin keuntungan yang kita tetapkan di awal, yaitu sebesar 30%, maka harga jual per kilo yang dapat kita terapkan, yang dapat kita patok, itu di angka Rp13.910, atau kita bisa buatkan menjadi Rp14.000, seperti itu. Lalu untuk basis keuntungan dari harga jual dapat kita hitung sebagai berikut. Yang pertama adalah total pendapatan yang akan kita dapatkan dari harga jual tersebut, kita kali dengan banyak briket yang kita jual, yaitu 13.910 dikali dengan 1.000 kg. Maka didapati estimasi keuntungan yang akan kita dapatkan itu, estimasi pendapatan yang akan kita dapatkan itu adalah di kisaran Rp13.910.000. Nah, untuk menghitung keuntungan bersih yang akan kita dapatkan, itu kita kurangi total pendapatan dikurang dengan total HPP kita, sehingga kita dapatkan total keuntungan itu di harga Rp3.210.000. Nah, apa sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi HPP dan harga jual? Yang pertama itu kenaikan harga bahan baku. Jadi ketika harga bahan baku untuk memproduksi arang briket tersebut naik, seperti contohnya tepung kelapa, harga tepung kanji dan lain sebagainya itu naik, maka secara langsung akan mempengaruhi HPP kita, maka juga akan ikut naik. Dan yang kedua adalah efisiensi produksi. Nah, pada faktor yang kedua itu efisiensi produksi akan sangat berpengaruh pada HPP kita. Misalnya ketika kita menaikkan gaji pegawai, maka HPP kita juga akan ikut naik. Dan yang ketiga adalah persaingan pada pasar. Jika persaingan produk dengan produk lain itu rendah, maka kita juga mau tidak mau akan menurunkan harga jual, sehingga kita dapat berkompetitif, kita akan tetap terus dapat kompetitif di pasar dengan produk lain. Hal itu juga akan mempengaruhi dengan HPP produk kita. Dan yang selanjutnya adalah pentingnya kualitas produk. Jadi ketika kita memproduksi arang briket dengan kualitas yang tinggi, maka kita juga dapat mematok harga yang tinggi juga kepada konsumen, dan konsumen pun secara logika akan bersedia membayar briket kita jika bagi kita memiliki kualitas yang tinggi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi pada kali ini adalah menentukan harga pokok produksi dan harga jual itu adalah sebuah proses yang memerlukan analisis biaya dan pemahaman pasar yang mendalam. Nah, pada contoh arang briket tepung kelapa, kita tuh telah melihat bagaimana menghitung HPP dengan menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Lalu menentukan harga jual dengan menambahkan margin keuntungan yang kita inginkan. Nah, perhitungan cermat tersebut dapat membantu bisnis kita untuk tetap kompetitif di pasar, sambil kita tuh memastikan bahwa perusahaan yang kita punya dapat menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Cukup sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.